ini mobilnya masih tergolong irit, yang pertama. Yang kedua, modelnya juga dia timeless, alias tak lekang zaman ya. Ini masih terlihat keren, walaupun ini mobil tahun 99. Mobil ini 1600 cc. Secara BBM, yaitu kalau kita bandingkan sama Futura, ya ini sedikit lebih boros dari Futura. Kalau dibandingin Kijang Grand 15, dia lebih irit dari Kijang Grand. Walaupun ini 16 ya, dan sama-sama kita bandingin masih karburator. Secara kaki-kaki walaupun modelnya Jeep, tapi dia enak, bantingannya itu setirnya enak. Nah, kalau mau cari mobil seperti ini, paling tidak lantai-lantai jangan sampai keropos, kemudian body-body juga harus bagus. Nah, seperti mobil yang saya bawa ini catnya masih ori, kemudian interior juga masih original, kayak door trim seperti ini masih door trim orinya, pakai bahan fabric seperti ini, kanan kiri sampai belakang itu masih orinya. Joknya juga ori ini sebenarnya, cuman dia dilapis, di cover pakai vinil seperti ini. Dari plafon-plafonnya juga masih original Bluetooth, kemudian AC-nya dingin, terus audionya juga sudah double din. Intinya mobil ini siap pakai lah. Nah, untuk selengkapnya kita cek sama-sama aja kondisi mobil ini secara keseluruhan, baik bodi, lantai, sasis, sampai ke bagian mesin. Tentunya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bawa Suzuki Sidekick tahun 99. Jadi ini versi standarnya dari Escudo, karena Escudo sudah pakai power window dan ini belum pakai power window, tapi sudah pakai AC dan power steering. Nah, banyak yang memilih Sidekick karena untuk mobil-mobil tua sendiri power window kebanyakan pada error ya kalau kurang terawat. Jadi kalau pakai Sidekick ini dia pakai ontelan dan jarang error ya. Tapi semua balik ke masing-masing. Fitur juga ada yang memudahkan, ada juga yang kadang-kadang merepotkan juga. Platnya RM Banjarnegara dan pajaknya baru. Ini pajaknya aktif. Bulan Desember kemarin sudah dipajakin dan platnya itu sudah ganti plat warna putih seperti ini. Secara kondisi, mobil ini siap pakai. Jadi kalau mobil-mobil tua seperti ini otomatis kan rawan keropos ya. Musuh utamanya adalah keropos. Nah, untuk mobil ini dari bagian lantai-lantai itu aman, dia tidak ada yang keropos. Sasisnya pun masih utuh dan secara bodi catnya itu masih bagus. Banyak cat-cat yang masih original. Ada sepet di beberapa bagian tapi tidak terlalu banyak dan sepetnya tergolong rapi dan bagus. Kalau dari bagian depan seperti ini, kapnya ini masih kap orinya. Dia lempeng, nat-nat, terus juga dia masih ngaleng kondisinya. Celah-celah bodi rapi, dia bukan mobil bekas insiden. Dan dari lampu-lampunya ini dia masih pakai Koito originalnya, Suzuki punya. Kemudian bumper-bumpernya juga masih bumper ori warna hitam doff seperti ini. Grillnya juga masih baik, masih rapi juga. Dan mobil ini velgnya ini pakai velg Escudo, velg bawahnya Escudo seperti ini, pakai velg alloy ring 15 dan bannya pakai Asiles. Bannya masih cukup tebel, oke, enak dibawa dalam kota maupun luar kota. Kalau dari bagian samping seperti ini dia nut masih lempeng, nutnya masih bagus ya. Kalau kita ketok seperti ini, bodi-bodinya itu masih tipis, ngaleng, lempeng, aman, tidak ada bekas reparasi, tidak ada bekas garapan. Sedikit cat botak di bagian pintu seperti ini cat orinya, jadi masih kelihatan poksi-poksinya. Pilar-pilar juga oke, rapi, sambungan-sambungan pilar masih baik. Nah, untuk sejenis Escudo dan Sidekick seperti ini, biasanya karet-karet seperti ini nih rawan sekali untuk getas dan dia itu ngelupas gitu, copot seperti itu. Nah, ini karet-karetnya masih bagus dan mobil-mobil jenis sedan biasanya dia rawan keropos daerah sini, alias pakai sudah terkena sealer, udah dikasih sealer biar gak kebocor. Tapi ini masih bagus orinya dan tidak ada sealer bagian kanan maupun kiri. Kaca depannya juga baik, dia tidak ada pecah, tidak ada retak. Wipernya berfungsi secara normal dan spionnya ini tidak electric mirror ya, tidak seperti Escudo, ini masih manual. Kemudian dia ada set body molding seperti ini, terpasang rapi. Sebenarnya perlu dihitamkan ya, jadi ini biar lebih keren dan lebih mantap lagi. Fender-fender seperti ini khasnya dari Sidekick Escudo, itu masih terpasang rapi. Kalau dari bagian belakang ini masih ngaleng, nut-nut masih lempeng sampai ke bagian pilar, oke, rapi. Lampu-lampu juga masih orinya juga. Kanan kiri dia pakai orinya Koito Japan. Nah, kalau dari bagian belakang seperti ini nah ini masih ngaleng seperti ini. Ini ada ban serepnya ya, tidak terpasang. Nah, ini
catnya belakang masih ori juga, masih mulus, tidak ada bekas ketubruk dari bagian belakang, tidak ada sealer-sealeran bagian kaca belakang seperti ini, karena ini sidekick, jadi dia tidak ada rear wipernya, tidak ada wiper bagian belakangnya, bagian atapnya masih bagus, oke, masih rapi juga, bumper-bumper juga masih tergolong rapi seperti ini, masih baik. Kemudian kalau kita lihat dari pojokan-pojokan sisi sebelah kiri, ini juga oke, aman, tidak ada dempulan. Ini cat masih baik, catnya masih oke. Nah, pintu-pintu juga masih ngaleng, atas bawah masih ngaleng, kondisi sampai bagian depan. Pilar-pilar semuanya masih oke, sisi yang sebelah kiri semuanya baik. Cat-cat juga tergolong apa namanya ya, karena ini banyak cat ori, jadi catnya masih oke, bagus, mengkilap. Hanya baret-baret tetap ada, baret-baret halus di beberapa bagian. Untuk side body molding seperti ini sama molding-molding bawah seperti ini, bagian wrist plangnya juga masih terpasang dan dia masih pakai stiker bawaannya Drag One seperti ini. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, mobil-mobil seperti ini wajib untuk lantai-lantai seperti ini, dan sasis itu wajib tidak keropos dan tidak ada bekas garapan. Dan untuk sidekick ini tahun 99, dia lantai sasisnya itu masih utuh, masih rapi dan tidak ada bekas garapan. Nah, ini lantai bawah sisi sebelah kanan ya, ini bawah sopir, lantainya itu masih utuh, aman, tidak ada bekas garapan dan tidak keropos. Kemudian sasisnya juga oke, masih aman dan masih baik. Nah, kalau kita lanjut ke lantai-lantai depan, ini apa namanya, slebor inner fender bagian depan itu masih utuh, aman, dia tidak ada yang keropos. Fender sisi depan sebelah kanan, kemudian sisi depan sebelah kiri seperti ini inner fendernya juga masih baik, aman, tidak ada yang keropos. Kemudian ini yang sisi sebelah kiri belakang, dia bagian fendernya, bagian slebornya, bagian dalam itu masih oke banget, masih bagus, aman, tidak ada bekas garapan sama sekali ya. Kemudian ini yang terakhir ya, sisi kanan ya, ini slebor depan, slebor dalam sisi kanan, ini kondisinya juga sama-sama masih utuh, masih baik. Jadi kesimpulannya mobil ini lantai-lantai, sasis, slebor bagian dalam semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi rapi. Nah, cuman ini bagian wrist plang aja ya, wrist plang sisi yang sebelah kiri depan seperti ini agak sedikit perlu dirapikan, jadi ada sedikit kelihatan akan jadi bakal karat seperti ini. Ini kalau dirapikan ya udah, ini mobil lantai sasis sebenarnya masih oke, masih baik. Nah, sekarang lanjut kita cek untuk kondisi interior, terutama pintu-pintu. Kalau dari luar kondisinya ngaleng, kita pastikan silerannya masih utuh seperti ini, tandanya memang mobil ini ori, dia bukan bekas garapan. Ini door trimnya juga masih bahan fabrik seperti ini, bawaan sampai bagian bawah seperti ini masih oke, masih rapi, semuanya ontelannya lancar, tidak ada yang seret. Nah, ini untuk bagian dashboardnya, sidekick 99, ini dia dashboardnya masih utuh, baik, tidak ada yang patah, tidak ada yang sobek, tidak ada bekas lem-leman juga. Aksesoris ini aman, masih baik, ada pegangan seperti ini soft touch ya, jadi bahannya sama kayak setir, soft touch, ini rawan sekali sobek-sobek, terus apa namanya, terkelupas ya. Dan ini kondisinya seperti ini masih tergolong rapi. Ada audio double din juga di bagian depan seperti ini di sisi dashboard. AC-nya dingin. Kalau untuk powernya di bagian belakang ada, jadi ini audionya udah komplit. AC semuanya berjalan normal, dingin. Kemudian nah, ini sebenarnya jok orinya itu masih ada di bagian dalam, cuman dia di cover pakai vinil seperti ini. Keempat-empatnya, bagian depan, kanan, kiri sampai bagian belakang, semuanya orinya ada dan terbungkus pakai vinil. Lanjut kita ke pintu bagian kedua. Nah, ini silerannya masih utuh juga, door trimnya, bahan fabriknya itu masih ada, masih rapi. Kemudian bagian bawah aman, tidak ada yang keropos. Kemudian bagian wrist plang seperti ini, kondisinya seperti ini masih orinya. Dia slebornya juga utuh, ori, tidak ada bekas garapan, tidak ada bekas cat juga. Ini jok bagian tengahnya, jok tengahnya itu sama, sudah tercover pakai bahan vinil seperti ini. Lanjut untuk pintu belakang. Nah, ini pintu belakangnya, silerannya utuh, aman. Pintu-pintu intinya dia tidak ada yang keropos, pojokan-pojokan, sileran semuanya masih utuh, masih rapi. Door trim belakangnya seperti ini. Kemudian bagian belakang, bagasinya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, powernya ada di bagian belakang. Kalau kita lihat dari bagian belakang seperti ini, itu plafonnya itu masih baik, plafonnya masih bagus, dia tidak sobek dan tidak kendor. Sedikit sebenarnya perlu di salon, perlu dibersihkan aja biar kelihatan lebih fresh gitu ya. Nah, pilar-pilar itu masih oke, ori ya, pilarnya masih ada las nitik pabrikan seperti ini, sampai bagian atap, sampai bagian pilar sebelah kanan, semuanya oke, masih baik dan tidak bekas tubruk ya, jadi bukan bekas insiden lah intinya. Nah, sekarang lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini pintu kanan
pintu kanan belakang sileranya utuh juga, dia aman, tidak ada yang keropos, dia masih baik kondisinya. Door trim semuanya masih utuh, bagian sebor semuanya masih ori seperti ini, sampai bagian risplangnya ori, belum terkena cat ya. Pilar-pilar oke, sampai bagian atas semuanya masih dalam kondisi baik. Nah, terakhir pintu bagian sopir, dia sileranya utuh seperti ini, rapi, tidak ada yang keropos. Pintu keempatnya tidak ada yang keropos, pojokan-pojokan semuanya masih baik. Dia fabriknya seperti ini, masih bawaan dan masih ori. Ini untuk ontelannya masih lancar. Setirnya dia di cover pakai bahan cover seperti ini. Ya memang kendalanya memang kalau Suzuki Sidekick Vitara seperti ini ya, jadi memang agak terkelupas untuk area setirnya. Makanya banyak mobil-mobil seperti ini pakai setirnya setir racing ya, diganti pakai setir racing. Yang pertama dia kelihatan lebih keren, yang kedua setir orinya jadi disimpan baik-baik, jadi menghindari terkelupas setir orinya. Untuk bagian speedo itu RPM dan speedometer semuanya berfungsi normal, ada temperatur suhu dan ada indikator bensin semuanya normal. Dashboard dasar semuanya masih utuh, rapi, aman, tidak pecah dan tidak sobek. Kemudian joknya sama ya, ini udah tercover semua pakai vinil. Nah, risplang ini penting ya, ini kondisinya dia masih cat orinya masih ada, sambungan-sambungan masih ori dan tidak ada bekas garapan sama sekali untuk area pilar. Sekarang berarti terakhir kita tinggal cek untuk kondisi mesin. Kita buka kap mesinnya dulu, kita cek sekalian untuk kondisi apron-apron depan dan lantai-lantai depan dari bagian dalam. 1600 cc 4 silinder segaris. Nah, kondisi mesinnya ini bersih, dia tidak ada rembes-rembes oli dari bagian karter, deksel seperti ini aman, dari bagian packing semuanya mobil ini bersih banget. Untuk mesinnya, kompresor AC-nya normal, kemudian alternatornya juga mengisi dengan baik. Nah, kalau kita lihat mobil-mobil seperti ini, kalau dia ada insiden dari bagian depan, dia cross membernya ini kena, apronnya ini udah kena. Biasanya pelipit-pelipitnya itu udah nggak rapi dan sambungan-sambungan itu udah nggak bagus ya. Dudukan-dudukan radiator, dudukan-dudukan lampu seperti ini itu udah geser ya. Dan ini masih baik, kondisinya masih oke dan rapi. Slipboard dari sisi bawah tadi oke, dan ini untuk dari sisi dalamnya baik juga, bersih. Sasis dari bagian dalam juga semuanya kelihatan masih bagus, masih oke. Bagian sisi belakangnya seperti ini, sisi belakang mesin itu juga rapi, aman, tidak ada bekas garapan dan kondisinya bersih. Dan terlewat ya, hampir terlewat. Ini dia penting sekali untuk cek kondisi kap mesin dari bagian bawah. Itu silerannya semuanya masih utuh, tidak keropos dan tidak ada bekas garapan. Jadi sekarang tinggal kita starter, kita nyalakan mesinnya, kita dengerin suara stasionernya sampai RPM tinggi seperti apa. Nah, ini kondisi suara mesin stasioner. Kalau saya dengerin secara langsung seperti ini halus banget suaranya, adem, nggak ada suara-suara ngitik, nggak ada suara-suara kasar. Ini mesinnya halus, aman, nggak bincang. Ini tandanya memang pengapian oke. Dan sekarang kita cek juga untuk kondisi oli mesinnya. Nah, oli mesinnya seperti ini kondisinya agak sedikit hitam, tapi belum terlalu hitam pekat dan masih bisa dipakai. Ini oli mesin wajar. Maksudnya, kita cek oli mesin seperti ini, kita pastikan ini tidak kecampur air radiator dan blok silindernya aman, tidak ngulet. Dan terakhir kita pastikan tidak ada asap putih di bagian knalpot. Nah, kita udah cek mobil ini kondisinya 90% kita udah cek kondisinya. Body semuanya kita udah cek kondisinya, lantai-lantai sasis, interior, kemudian sampai ke terakhir ke mesin. Jadi mesinnya udah sama-sama udah kita bisa simpulkan ya. Kondisi mesin dia halus, masih baik, masih oke. Dan yang pasti buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa langsung hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Otomatis harga yang kita cantumkan adalah harga nego, dan lokasi kita, showroom kita tuh di Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Jetis. Jadi buat teman-teman yang dekat bisa langsung merapat, yang jauh bisa calling dulu dan bisa video call kalau mau tahu lebih lanjut mengenai mobil ini. Mungkin dalam hari ini saya mereview ada yang terlewat. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.